Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nuranisa, mahasiswa Gizi Klinik jurusan Kesehatan Kampus Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan melakukan penyuluhan gizi terkait gizi seimbang, penanganan balita stunting. Untuk memenuhi tugas praktik kerja lapang, manajemen intervensi gizi. Sebelumnya mungkin Bapak, Ibu, atau Saudara sekalian sudah pernah mendengarkan istilah stunting. Izinkan saya menjelaskan pengertian dari stunting itu sendiri, yakni kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi secara kronis yang terjadi dalam kurun waktu 1000 hari pertama kelahiran. Apa sih 1000 hari pertama kelahiran? 1000 hari pertama kelahiran adalah 9 bulan masa kehamilan dan menuju usia 2 tahun. Ya, untuk stunting, kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang kurang dari standar usianya dan dapat dilihat dari pengukuran tinggi badan yang bisa dipantau dari KMS di buku KIA. Selanjutnya, penyebab stunting. Penyebab stunting itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah praktek pengasuhan atau pola asuh yang kurang tepat. Yang kedua, kurangnya akses terhadap makanan yang bergizi. Yang ketiga, yakni kebersihan lingkungan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Yang keempat, terbatasnya layanan antenatal care, postnatal care, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan detailnya. Yang pertama, praktek pengasuhan gizi yang kurang tepat. Kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi sebelum kehamilan, saat kehamilan, dan pada masa setelah melahirkan, itu mampu mempengaruhi adanya stunting. Selanjutnya, anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI secara eksklusif. Padahal ASI sangat penting. ASI merupakan makanan terbaik bagi anak usia 0-6 bulan karena sudah cukup mencukupi kebutuhan gizinya. Yang selanjutnya, anak usia 0-24 bulan tidak mendapatkan MPASI atau makanan pendamping ASI, di mana makanan pendamping ASI ini gunanya sangat penting sekali. Yang pertama, mengenalkan berbagai macam makanan kepada anak selain ASI. Yang kedua, memberikan sayur dan juga buah, makanan lauk hewani, di mana itu sangat penting sekali untuk memenuhi kebutuhan gizinya sebagai dasar dari pertumbuhan gizinya. Selanjutnya, kurangnya akses ke makanan bergizi. Terdapat ibu hamil yang mengalami anemia. Anemia tersebut terjadi karena kekurangan asupan dari zat besi, di mana zat besi diperoleh dari makanan daging merah yang harganya lumayan mahal. Yang ketiga, kurangnya akses ke air bersih atau sanitasi. Terdapat beberapa rumah tangga yang masih buang air besar di sungai maupun di sungai-sungai yang kecil. Lalu ada juga yang belum mendapatkan akses ke air bersih, seperti itu. Selanjutnya, terbatasnya layanan antenatal care dan postnatal care, dan juga pembelajaran dini yang berkualitas. Antenatal care merupakan layanan kesehatan selama kehamilan, seperti pemeriksaan kehamilan. Untuk postnatal care itu untuk pemeriksaan kesehatan pada masa setelah melahirkan. Dan untuk pembelajaran anak usia dini, terdapat data yang menyatakan bahwa anak usia 3-6 tahun ada yang tidak terdaftar dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD. Konsumsi vitamin atau konsumsi tablet penambah darah yang kurang itu juga menjadi salah satu penyebab dari stunting. Selanjutnya, ciri-ciri stunting. Yang pertama, dapat Anda lihat pertumbuhan melambat dari usia anak yang seharusnya. Lalu pada usia 8-10 tahun, anak cenderung menjadi anak yang pendiam dan kurang melakukan eye contact atau berkomunikasi menggunakan mata. Biasanya kalau misalkan dipanggil, jika anak itu memperhatikan, maka eye contact-nya baik. Lalu wajah tampak lebih muda dari usianya. Selanjutnya, tanda pubertas yang terlambat, di mana ini dapat dilihat pada usia-usia pubertas anak. Lalu pertumbuhan gigi yang terhambat. Selanjutnya, performa buruk dalam kecerdasannya yang dapat dilihat dari nilai akademik di sekolah, entah itu nilainya menurun ataupun beberapa prestasi yang juga menurun. Selanjutnya, dampak stunting dalam jangka pendek, yakni terganggunya perkembangan otak. Dapat dilihat dari gambar ini. Ini merupakan perkembangan otak anak yang mengalami stunting, dan ini merupakan perkembangan otak dari anak yang sehat. Tentunya ini mempengaruhi bagaimana dia berpikir. Lalu yang kedua adalah kecerdasan yang berkurang. Dari perkembangan otak yang terhambat, maka
bagaimana cara dia menyerap informasi atau pelajaran di dalam sekolah, menyerap ilmu pengetahuan itu juga terhambat sehingga kecerdasannya menurun. Yang selanjutnya, pertumbuhan fisik terganggu. Anak-anak yang mengalami kekurangan asupan gizi di masa 1000 hari pertama kelahiran mampu mengalami pertumbuhan fisik yang terganggu karena asupan yang harus diterima berguna untuk pertumbuhannya, tapi dia tidak mendapatkan asupan tersebut sehingga terdapat gangguan lalu menyebabkan stunting. Selanjutnya, metabolisme tubuh terganggu. Bagaimana tubuh bekerja dengan baik, bagaimana tubuh mencerna makanan dengan baik juga tergantung dengan apa saja yang sudah diasup. Maka dari itu, bila makanannya kurang, asupannya kurang, dan terjadi selama 1000 hari pertama kelahiran itu tadi, maka akan terjadi metabolisme yang terganggu yang menyebabkan stunting. Selanjutnya, dampak stunting pada jangka panjang. Yang pertama adalah menurunnya prestasi belajar. Sangat berkaitan dengan yang sudah saya jelaskan tadi, lalu menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit. Tahukah Anda bahwa ASI yang seharusnya diberikan kepada anak usia 0-6 bulan itu merupakan makanan yang paling tepat di mana di dalamnya terdapat zat-zat yang mampu menjadi pembentuk sistem kekebalan dalam tubuh, mampu membentuk sistem imunitas yang nantinya membuat anak tidak mudah sakit. Seperti itu. Jadi apabila tidak diberi ASI, tidak adanya ASI secara eksklusif, itu mempengaruhi bagaimana anak tersebut sehat di kemudian hari. Selanjutnya, berisiko mengalami penyakit degeneratif dan penyakit jantung koroner di masa depan. Selain ini tidak hanya soal kekurangan gizi kronis yang menyebabkan tinggi badan tidak sesuai dengan usia yang seharusnya, akan tetapi berdampak pada tingkat kecerdasan anak. Maka dari itu, penting sekali untuk mencegah stunting. 3 hal penting dalam pencegahan stunting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pola makan terkait dengan asupan gizinya. Dan yang kedua adalah pola asuh. Untuk yang 3, higienitas dan sanitasi terkait dengan lingkungan yang bersih, air yang bersih. Baik, sekian itu yang dapat saya sampaikan dalam penyuluhan gizi yang pertama ini. Dan jangan lupa untuk mengisi pertanyaan yang akan saya kirimkan. Mohon maaf sekali apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di penyuluhan gizi yang kedua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.